Jadi Allah suka, senang kalau kita tidak menambah-nambah dalam agama ini dan tidak mengurangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ketika kita sholat, di setiap sholat Allah mensyariatkan kepada kita agar kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya itu ada ayat yang sangat agung, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini Allah syariatkan agar setiap rakaat dibaca, bahkan sekalipun dalam salat mayit ada bacaan Al-Fatihah, yang di sana ada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kita ingin dan berharap meminta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dalam ayat ini jemaah sekalian ada tanbih, ada peringatan buat kita kaum muslimin, ya, untuk tidak menapaki, menelusuri jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan jalannya orang-orang yang sesat. Wal maghdubu alaihim, dan yang dimaksud dengan al maghdub, mereka yang dimurkai oleh Allah itu adalah humul ladzina araful haqqa wa tarakuhu, yakni orang-orang yang mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, wa tarakuhu, akan tetapi mereka meninggalkannya. Jadi orang yang sudah tahu kebenaran, mengenal yang hak, tapi disembunyikan, tapi tidak mau dilaksanakan atau meninggalkannya, ini maghdub. Allah murka kepada orang-orang yang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kal Yahudi wan Nasara, yakni seperti orang-orang Yahudi, wa nahwu, dan yang semisal dengan mereka. Kenapa orang Yahudi ini al-maghdub? Karena orang Yahudi mengenal, mengetahui, bahkan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal daripada mengenal anaknya sendiri, bahwa nanti akan diutus orang Rasul yang ummi dari bangsa Arab. Orang-orang Yahudi mengenal, mengetahui kebaikan, tapi mereka menyembunyikannya, meninggalkannya. Kemudian waddalun, dolin, sesat. Orang-orang yang sesat adalah humul ladzina abadullaha jalla jalaluh ala jahlin. Nah, orang yang sesat itu adalah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka tekun beribadah, ya, tapi ibadahnya itu tidak didasari oleh ilmu, oleh petunjuk, tapi mereka beribadah di atas kebodohan. Tidak ada ilmu yang menjadi pijakannya, yang menjadi sandarannya, ya, seperti orang-orang Nasrani atau yang semisal mereka, siapapun, ya, bahkan sekalipun kaum muslimin bisa terjadi begitu. Kalau mereka mengetahui kebenaran kemudian meninggalkannya, tidak menyampaikannya, menyembunyikannya,
atau mereka beribadah kepada Allah tapi tidak di atas ilmu, di atas kebodohan, maka kita berlindung dari dua golongan ini di setiap sholat. Ya, ada yang melampaui batas, ya, atau menguranginya, seperti tadi menyembunyikan berarti mengurangi. Ada juga yang dia itu tidak di atas ilmu, melampaui batas. Kalau orang beribadah tidak di atas ilmu, biasanya dilebih-lebihkan. Ini melampaui batas namanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap sholat kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ahlul kitab, ya ahlul kitab, dari sifat ghulu di dalam beragama. Bahkan melarang mereka, ya, bahkan yakni larangan Allah tersebut kepada ahlul kitab ini bukan berarti khusus untuk mereka, ya, bukan berarti khusus untuk mereka. Akan An-Nisa ayat 171. Kata Allah, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam beragama kalian. Ini larangan. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam beragama kalian. Termasuk juga siapapun, kaum muslimin, ya, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran, kecuali yang benar. Ya, jangan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah larangan Allah di dalam kitabnya kepada ahlul kitab, dan siapapun orang-orang yang datang setelah mereka tidak boleh berlebih-lebihan di dalam beragama. Coba kita lihat, kalau ada orang berlebih-lebihan di dalam beragama, apalagi dalam praktek ibadah misalnya, itu jadi aneh. Contoh, ada orang berzikir tapi jadinya stres gitu. Ya, ini namanya berlebihan. Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang, hatinya tenang. Ini malah lompat-lompat, misalnya jelalatan, ini namanya sudah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan manusia juga sama. Akhirnya dia seperti melebih-lebihkan, mengkultuskan sesuatu yang tidak dia miliki. Guru saya bisa ini, bisa itu, bisa terbang, bisa jadi dua, misal. Atau ada orang berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan kuburan, maka dia akan di situ hatinya berta'alluq, hatinya bersandar, bahkan melebihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya berlebih-lebihan. Demikian pula Rasulullah SAW datang kepada kita memberikan peringatan dari sifat ghulu di dalam beragama, berlebih-lebihan dalam hadisnya yang banyak, ya. Dan diantaranya adalah kata Nabi SAW,
sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, kata beliau, iyyakum wal ghuluw fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Kata Nabi, hati-hati, hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian wahai kaum muslimin wal ghuluw, dari sifat berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan, menambah-nambah, ya, siraku ari ngomong aja diluwi-luwi. Nah, berbicara ketika dilebih-lebihkan ini bahaya juga, ya. Makanya Nabi harus murni, ya, ori, tidak dilebih-lebihkan. Jauhilah oleh kalian sifat ghulu dalam beragama, fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sungguh kata Nabi, kebinasaan orang-orang terdahulu sebelum kalian hanyalah karena al-ghuluw fid din, karena mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, menyebutkan kepada kita bagaimana efek dampak akibat dari orang-orang yang hulu, yakni mendapatkan ancaman. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yakni binasa, celaka, kata Nabi, orang-orang yang berlebih-lebihan. Sampai Nabi mengatakannya 3 kali. Ini menunjukkan peringatan yang keras bagi kita agar kita berhati-hati, ya, dan jangan kita terjatuh dalam sifat ghulu. Sampai apanya? Sampai ada kotorannya itu di apa? Kotoran ulamanya sampai dikultuskan gitu, ya. Ini berlebihan namanya, ya. Oleh karena itu kita kaum muslimin adalah umat pertengahan, ummatan wasaton, ya. Allah perintahkan kepada kita agar kita istiqomah di atas apa yang Allah perintahkan, sebagaimana pula Allah telah memerintahkan nabinya agar istiqomah, ya. Allah perintahkan kepada nabinya agar istiqomah, artinya berada di atas syariat istiqomah yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah perintahkan. Demikian pula orang-orang yang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, Allah menyampaikan kepadanya dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, fastaqim, wahai Muhammad, fastaqim, istiqomahlah, luruslah, tetaplah Anda dalam berada di atas agama ini. Kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah itu manakala berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka, demikian pula orang-orang yang mengikuti bertaubat bersamamu, orang-orang yang beriman, istiqomah. Ini perintah Allah. Wala tatghaw, dan jangan melenceng atau berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Maka dengan demikian kita memahami bahwa agama ini, syariat ini, ya, ibadah ini tidak diwakilkan kepada akal-akal manusia, diserahkan kepada manusia untuk berinovasi, tidak. Ya, syariat ini sudah tauqif, sudah dari Allah, disampaikan oleh Rasulnya, tidak diwakilkan kepada manusia, kepada kecerdasan manusia. Oh, cara ibadah begini-begini. Wala ila ahwaina, juga agama ini tidak diserahkan kepada hawa nafsu, perasaan.
Kalau agama ini diukur dengan perasaan, maka banyak orang mengatakan saya cocok nih sama ini, karena menurut perasaan dia cocok. Kalau menurut perasaan dia tidak cocok, dia tidak ikuti, walaupun itu ada perintahnya, ada dalilnya. Dia kembali kepada perasaannya, kepada emosi hawa nafsunya. Agama tidak demikian. Agama menuntun kita agar tunduk patuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak masuk dalam akal pikiran kita. Tetapi manakala Rasulullah menyampaikan kabar tentang sesuatu yang menurut akal pikiran kita tidak masuk, kita dituntut untuk apa? Amantu bi rasulih, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk patuh. Seperti berita tentang Dajjal misalnya, berita tentang adanya alam kubur, alam akhirat. Alam kubur kadang tidak masuk dalam akal pikiran kita, ya. Secara perasaan juga, kenapa misalnya Allah menyiksa orang-orang kafir, ya, dan seterusnya. Maka kembali bahwa agama ini tidak diwakilkan, tidak diserahkan kepada kecerdasan akal manusia, perasaan dan hawa nafsu mereka. Bahkan salah seorang dari kita, kata Nabi, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna atau hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, kita tidak dikatakan beriman, salah seorang dari kita tidak dikatakan beriman dengan benar sampai menjadikan hawahu, keinginannya, keinginan kita sih maunya ke sini, tapi agama menuntut keinginan kita agar ke sana, maka kita harus mengikuti. Sampai keinginan kita menjadikan hawanya taba'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti terhadap apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan. Ini ya jawabannya. Kita harus mengikuti segala hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan kepada kita. Karena syariat beliau adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, kita ambil contoh agar kita lebih dekat memahami. Pernah ada 3 golongan manusia yang datang, ya, sahabatlah datang, mereka datang kepada istri-istri Rasul di zaman itu, ya, di zaman Rasulullah masih hidup. Ada 3 golongan mereka datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alu an ibadati Rasulillah. 3 orang ini bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah seperti apa. Ya, mereka datang menanyakan. Setelah dijawab oleh istri-istri Rasulullah tentang ibadahnya Rasulullah, faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadahnya Rasulullah itu sederhana. Ibadahnya Rasulullah itu sederhana. Mereka merasa kurang. Mereka merasa tidak puas, ya. Faqala ahaduhum, yang sehingga salah seorang dari mereka berkata, asumu wala afturu, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Artinya orang ini berniat akan puasa setiap hari tanpa ada berbukanya. Hebat tidak? Hebat. Puasa terus, ya, luar biasa. Fokus, puasa adalah ibadah yang agung, besar. Bahkan 1 hari berpuasa itu akan menjauhkan siksa api neraka 70 musim, atau berapa dalam sebuah hadis. Ya, dia seperti itu. Kemudian waqala al-akhar, kemudian yang lain berkata, aqumul laila wala anam. Wah, kalau saya akan bangun malam.
Setiap malam saya bangun untuk sholat malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala anam, dan saya tidak akan tidur. Hebat lagi. Ya. Malam bangun tidak turu, tidak tidur. Bukan mau lek-lekan, bukan. Ya, tapi dia mau sholat malam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud, menghidupkan malam. Tapi dia tidak tidur. Hebat tidak? Hebat. Ya. Begitu. Tapi ini nanti menyelisihi ya, karena Nabi juga tidak begitu. Ya. Termasuk yang pertama tadi. Wa qala tsalits, adapun berkata yang ketiga, la atazawwajun nisa. Kalau saya tidak akan menikahi wanita-wanita. Masya Allah. Ya, saya hebat sekali ya. Saya tidak akan menikahi wanita-wanita karena saya ingin agar ibadahnya fokus, tidak terganggu mekayo. Ya, tidak terganggu hal-hal yang lain, tidak ada tuntutan lain. Saya beribadah kepada Allah. Maka jamaah sekalian, ya tatkala Rasulullah datang kepada mereka dan menghabarkan, ya, dikhabarkan kepada beliau atau dikhabarkan kepadanya tentang pembicaraan mereka, maka Rasulullah berkata, kepada orang yang dia akan berpuasa, kata Nabi SAW, saya juga berpuasa, tapi saya juga ada berbukanya. Nabi juga berpuasa. Ana asumu, ya, saya wa afturu, aku berpuasa, aku pun berbuka. Kemudian saya juga kepada yang kedua, beliau katakan, wahai fulan, saya juga orang yang bangun malam, orang yang sholat malam, tapi saya juga tidur. Ya, ada istirahatnya, mata ada haknya, badan kita ada haknya untuk tidur, untuk istirahat. Demikian pula kepada ucapan yang ketiga, orang yang ketiga, beliau katakan, aku juga menikahi wanita-wanita. Nabi juga punya istri. Para rasul, para nabi punya istri. Ya. Kemudian kata beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan cara-caraku, ya, maka falaysa minni. Dia tidak termasuk dari golonganku. Kenapa mereka ditepis dan tidak termasuk golongan Rasul, golongan Nabi? Karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, melebih-lebihkan seperti tadi, ghulu, berlebihan di dalam berpuasa, berlebihan di dalam beribadah di waktu malam hari, juga berlebihan ketika dia tidak mau menikahi. Padahal di dalam hal nikah juga itu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syariat ini adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Hendaklah kita mengikuti Rasulullah. Ya, la yajuzu lil muslimi, tidak boleh bagi seorang muslim an yazida fihi syai'an, dia menambah-nambahkan pada agama ini, ya, pada syariat ini walaupun sedikit, tidak boleh ya dalam syariat ini. Yanqusu atau mengurangi, mesti kurangi baik salate kang mau papat tadi telu, tidak boleh dikurangi. Ini sudah ditetapkan. Oh, ada orang dengan akal pikirannya, emosinya subuh itu kurang, masa 2-3 lah misalnya. Tidak boleh, itu sudah Allah syariatkan demikian, yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seseorang itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, illa idza tawaffara fihi syartan. Makanya seseorang amaliyahnya bisa tidak diterima oleh Allah kecuali memiliki 2 syarat. 2 syarat ini penting. Ini timbangan amal soleh.
timbangan amal soleh ada dua syaratnya. Yang pertama, ikhlasul amali lillahi ta'ala. Seseorang yang beramal itu hendaklah niatnya ikhlas dalam amalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iradatu wajhillah, dan menghendaki wajah Allah subhanahu wa ta'ala bihadzal amal, dengan amalan ini berharap ikhlas, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian yang Allah perintahkan dalam kitabnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali mereka diperintahkan supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, bersih dari yang lainnya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lahuddin, ya, milik Allah ketaatan atau agama ini. Ini yang pertama, seseorang harus ikhlas. Itu pun belum cukup ikhlasnya saja. Orang yang beribadah tidak di atas ilmu, bisa jadi dia ikhlas. Ya, orang yang berlebih-lebihan tadi bisa jadi dia ikhlas, ingin berpuasa terus menerus karena Allah, ingin bangun malam karena ingin sujud ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia ikhlas. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menepis mereka, melarang mereka, menasihati mereka? Karena mereka tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, al-mutaba'ah. Wathani, makanya di sini wathani, dan syarat yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu harus mengikuti Rasulullah. Ya, siapapun, para ulama juga mereka mengikuti Rasulullah. Ulama yang amilin, rabbaniyin, ya, mengikuti Rasulullah. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu waris-pewarisnya nabi, para nabi. Ya. Kita dapat ilmu ibadah yang dicontohkan oleh nabi dari para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, dari para ulama. Maka kita ikuti ulama yang mengikuti para sahabat. Para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari para muhajirin dan ansar, ya, yang mereka itu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun dia, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian, bahwa mutaba'ah, syarat yang kedua adalah di samping ikhlas harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah hadis dari Aisyah yang sangat masyhur, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, amalan ibadah apapun, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada hal tersebut dalam urusan kami, ai fi dinina, dalam agama kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Jadi kita berani mengatakan ditolak karena kata Nabi amalan tersebut ditolak. Seperti itu. Jadi tidak hanya ikhlas, tapi harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah gunanya Rasulullah diutus menyampaikan agama ini kepada kita, kemudian Allah merintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau dalam kitabnya, lalu kita ternyata dalam prakteknya tidak mengikuti beliau. Maka jadikanlah beliau utusan Allah kepada kita, dan kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, yang kita wajib mengikuti beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, banyaknya ibadah itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang sedikit pun apabila ibadahnya itu ya tidak menyesuaikan, tidak sesuai dengan apa
yang telah didatangkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka membuat perkara-perkara baru dari rohbaniyahnya, dari ulama-ulamanya, yang mereka tetapkan untuk dirinya pada sesuatu yang tidak Allah tetapkan, maka mereka pun amaliyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bayarannya maupun tebusannya. Maka seorang muslim hendaklah berhati-hati ya dari bersifat ghulu, berlebih-lebihan. Demikian pula hendaklah seorang muslim kita tahu bahwa ya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam sunnahnya agar kita menjadi yakin bagaimana orang-orang khawarij ya, yang mereka berlebih-lebihan melampaui batas, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah akan tetapi tidak di atas petunjuk Rasulullah SAW, maka amaliyahnya batil. Kita jangan terpengaruh, terperdaya, tertipu dengan simbol-simbol peribadatan mereka. Di antara orang Khawarij itu ya, ada orang yang mengkritik sampai kepada Rasul. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang, ya, di antara mereka ada yang berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil," atau "i'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, ngomongnya juga langsung di hadapan beliau, "Hai Muhammad." Nah, begitu. Yang mengkritik, biasa orang-orang Khawarij begitu, suka mengkritik gitu. "Ya Muhammad, i'dil," berlaku adillah. Ketika Rasul membagikan ghanimah, rampasan perang, yang menurut mereka tidak adil, mereka mengatakan seperti itu di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Wailak, celaka engkau, man ya'dilu idza lam a'dil." Siapa lagi yang berbuat adil jika aku saja tidak berbuat adil? Kemudian Nabi memperingatkan para sahabatnya, ya, "Inna hadza wa ashabahu," sesungguhnya orang ini nih lan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, "tahkiruna salatakum inda salatihim," kalian menganggap remeh, kurang, atau menganggap ya kurang lah, tahkir, menghinakan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Maksudnya mereka bisa jadi rajin salat, bahkan rajin baca Quran. "Wasiyamakum inda siyamihim," puasanya rajin, ya. Akan tetapi kata Nabi, "Yamruquna minal Islam," mereka keluar dari Islam, "kama yamruqus sahmu minar ramyah," seperti halnya yakni anak panah keluar dari busurnya, melesat dari busurnya. Anak panah keluar dari busurnya karena sudah tidak di tempatnya lagi, ya, dan tidak akan balik kalau sudah melesat anak panah itu. Maka maksudnya adalah Khawarij ini karena tidak berjalan di atas sunnah, melesat, ya sudah melesat dari busurnya. Maka seorang muslim hendaknya pertengahan di dalam beragama ini. Apa yang datang dari beliau kita tidak menambah-nambah, ya, dan tidak mengurangi. Dan kita tahu bahwasanya ibadah dengan ibadah seagung apapun, bahkan umur kita diinfakkan atau harta kita diinfakkan untuk beribadah kepada Allah, maka la yughni anhu, tidak akan bermanfaat, ya, dari ibadah tersebut sedikit pun, hatta yakuna ta'abbaduhu wafqan lima ja'a bihi Rasulullah, sehingga ibadahnya itu sesuai dengan apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saja jamaah sekalian, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui mana yang benar, ya, dari mana yang ghulu, berlebih-lebihan. Maka istiqomah dan ghulu ini dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Istiqomah adalah manakala kita cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang harus kita ikuti. Bahkan seandainya ada nabi yang diutus setelah beliau, maka pasti nabi tersebut mengikuti
syariat Rasul. Kata Nabi, laukana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, ya sekaliber Rasul Musa yang ceritanya itu banyak di dalam Al-Quran, bahkan sering disebut oleh Allah. Tapi kata Nabi, laukana hayyan, ya setelah beliau diutus, seandainya Musa hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, dia tidak akan ada keluasan untuk keluar dari syariat Rasul, ya illa an yattabi'ani, melainkan Musa akan mengikuti aku. Kata Nabi, akan mengikuti Nabi. Bagaimana dengan manusia-manusia yang lain? Akan mengikuti Nabi. Oleh karena itu pun ketika Isa turun, dia bukan sebagai untuk mengajarkan agama baru, tapi dia sholat di belakang Mahdi, Imam Mahdi, menunjukkan bahwa beliau pun mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini jelas bagi kita, terang benderang bagi kita untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bersifat ghulu, berlebihan, menambah ataupun mengurangi. Wallahu taala bissawab. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.